Di sebuah rumah besar yang megah, tinggal seorang gadis kecil bernama Ayu. Rumah itu penuh dengan barang-barang mewah yang mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Ayu. Namun, di balik kemewahan itu, Ayu merasa kesepian. Ia sering melihat ibunya yang selalu sibuk dengan urusan bisnis dan barang-barang mahal, tanpa sempat melihat ke dalam matanya, tanpa menyadari bahwa anaknya membutuhkan lebih dari sekadar materi. Ibunya, Rina, adalah seorang wanita karir yang sangat ambisius. Semua yang ia lakukan adalah untuk memperkaya diri dan keluarga, tetapi kebahagiaan Ayu tidak pernah menjadi prioritas. Setiap kali Ayu mencoba berbicara dengan ibunya, Rina hanya memberikan senyuman palsu dan berkata, "Nanti, ibu sibuk sekarang." Namun, nanti, itu tak pernah datang. Ayu, yang baru berusia 10 tahun, merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Ia merindukan kasih sayang yang tulus, perhatian yang penuh dari seorang ibu. Namun, Rina lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah untuk urusan pekerjaan, pertemuan bisnis, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Bahkan saat Ayu sakit atau membutuhkan perhatian, ibunya selalu berkata, "Itu cuma sakit biasa, Ayu. Ibu ada rapat penting." Suatu sore, ketika Ayu sedang duduk di ruang tamu, memandangi jendela besar yang menghadap ke taman belakang, ia melihat sekelompok anak bermain bersama ibu mereka. Mereka tertawa, berlari-lari, dan saling bercanda. Ayu menatap dengan tatapan kosong, berangan-angan bisa berada di tengah-tengah mereka. Namun, saat ia menoleh ke arah ibunya, ia hanya melihat Rina sibuk di meja kerjanya, berbicara dengan seorang rekan bisnis lewat telepon. Pagi berikutnya, Ayu bangun dengan perasaan hampa. Ia merasa bahwa rumah yang mewah ini bukanlah rumah yang penuh dengan kasih sayang. Meskipun ibunya selalu memberikan apa yang Ayu inginkan, Ayu tak merasa bahagia. Ia hanya menginginkan satu hal, perhatian dari ibunya. Namun, itu sepertinya tak akan pernah terjadi. Disinilah, Ayu mulai merasakan perbedaan antara harta dan kebahagiaan. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Namun perasaan kesepian Ayu tak kunjung hilang. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari yang lain, mengenakan seragam sekolah yang baru dan rapi, lalu berjalan ke ruang makan besar di rumah mereka. Meja makan yang terletak di tengah-tengah ruangan penuh dengan makanan yang disiapkan oleh para pembantu. Namun Ayu merasa tidak ada yang benar-benar menyentuh hatinya. Meskipun meja itu dipenuhi dengan berbagai macam makanan yang lezat, ia lebih memilih untuk makan dengan cepat dan pergi. Rina, ibunya, hampir selalu sudah duduk di meja dengan ponsel di tangan, tampak sibuk dengan panggilan bisnis atau membaca email yang datang tanpa henti. Jarang sekali ibunya meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan Ayu tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Mereka hanya berbicara dalam kalimat-kalimat singkat yang lebih mirip dengan instruksi daripada percakapan keluarga. "Ayu, makanlah. Kamu harus cepat berangkat ke sekolah, kan?" Rina akan mengatakan itu dengan nada cepat dan terkesan terburu-buru, tanpa melihat ke arah Ayu. Ibunya lebih memilih untuk terus melihat layar ponselnya. Ayu akan memandang ibunya dengan perasaan hampa, merasakan perbedaan yang semakin jelas antara apa yang diinginkan hatinya dan apa yang dapat diberikan oleh ibunya. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tawa bersama, bahkan untuk hal-hal kecil yang biasa dilakukan ibu dan anak, seperti bercakap-cakap di meja makan. Di sekolah, Ayu berusaha menjadi gadis yang ceria dan ramah. Ia tertawa bersama teman-temannya, meskipun kadang-kadang hatinya terasa berat. Banyak teman-temannya yang tahu tentang keluarganya yang kaya dan sering bercerita tentang betapa sibuknya ibunya, tetapi mereka tidak tahu betapa dalamnya luka yang Ayu rasakan. Mereka tidak tahu bahwa Ayu sering merasa seperti bayangan yang tak terlihat oleh ibunya. Saat mereka berbicara tentang berlibur bersama keluarga, bermain di taman dengan ibu mereka, atau menghabiskan waktu berkualitas di rumah, Ayu merasa seperti orang luar yang tak tahu apa itu kebahagiaan dalam keluarga. Setiap kali gurunya bertanya tentang keluarganya, Ayu selalu menjawab dengan senyuman yang terpaksa. "Ibuku sangat sibuk, tapi dia selalu memberi aku apa yang aku butuhkan." Teman-temannya hanya mengangguk, berpikir bahwa Ayu adalah anak yang beruntung karena memiliki ibu yang mampu memberikan semua kemewahan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kemewahan itu tidak dapat menggantikan kasih sayang yang sejati,
perhatian yang tulus, atau kebahagiaan yang datang dari hubungan yang penuh cinta antara ibu dan anak. Namun, Ayu tahu bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar uang dan barang-barang mewah. Setiap kali dia merasa cemas atau takut, yang ia inginkan adalah berada dalam pelukan ibunya, mendengarkan suara ibunya yang menenangkan, atau setidaknya merasakan adanya perhatian yang tulus dari ibunya. Tapi ibunya tidak pernah ada untuknya. Rina lebih memilih untuk bekerja keras dan mengejar ambisi bisnisnya daripada meluangkan waktu bersama anaknya yang masih kecil itu. Meskipun Ayu tahu bahwa ibunya bekerja keras demi masa depan mereka, ia merasa terlupakan. Hati kecilnya selalu bertanya, mengapa aku tidak cukup penting untuk ibu? Pada suatu sore yang cerah, ketika Ayu sedang duduk di taman belakang rumah, ia melihat beberapa ibu dan anak yang sedang bermain bersama. Mereka tampak bahagia, tertawa, dan saling bercanda. Beberapa ibu bahkan duduk di bangku taman sambil mendengarkan cerita anak-anak mereka tentang hari mereka di sekolah. Ayu merindukan saat-saat seperti itu, ketika ia masih bisa merasakan sentuhan kasih sayang dari ibunya. Namun, sekarang, taman itu hanya menjadi tempat kosong di dalam hatinya, tempat yang hanya mengingatkan pada apa yang tidak pernah ia miliki. Ayu menatap tangan kecilnya, merasakan betapa kosongnya ruang di hatinya. Ia merasa seperti dinding besar yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Dinding yang dibangun oleh jarak antara dirinya dan ibunya. Kenapa semuanya harus seperti ini? Pikirnya dalam diam. Kenapa ibu lebih memilih harta daripada aku? Ia teringat saat-saat sebelum perceraian orang tuanya. Meskipun keadaan keluarga mereka tidak sempurna, masih ada saat-saat kebahagiaan yang bisa mereka nikmati bersama. Ayahnya, Arman, selalu membuat waktu untuknya, mendengarkan ceritanya tentang sekolah, dan menghabiskan waktu bersama-sama di akhir pekan. Namun, saat perceraian itu terjadi, semuanya berubah. Ayu merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Ibunya lebih memilih untuk mengejar karirnya dan membangun hidup baru tanpa ayahnya, sementara ayahnya memilih untuk pergi karena merasa tidak dapat bersaing dengan ambisi besar Rina. Sejak perceraian itu, Ayu hanya bertemu dengan ayahnya di akhir pekan. Meskipun Arman selalu menyambutnya dengan tangan terbuka, Ayu merasa bahwa waktu bersama ayahnya selalu terasa terlalu singkat. Setiap kali harus kembali ke rumah ibunya, Ayu merasakan seolah-olah hatinya terkoyak. Rumah mewah itu terasa semakin asing dan dingin, seperti sebuah kandang besar yang dipenuhi barang-barang berharga, tetapi kosong akan kehidupan dan kehangatan. Namun, meskipun rumah ibunya terasa sepi, Ayu tahu bahwa Rina tidak pernah berniat untuk menyakiti perasaan anaknya. Ibunya selalu berkata bahwa segala yang dilakukan adalah untuk masa depan mereka, untuk memberi Ayu kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih aman. Tapi Ayu tidak bisa mengerti mengapa harta lebih penting daripada kebahagiaan. Ia tidak ingin semua barang-barang mewah itu jika itu berarti ia harus merasa kesepian dan terabaikan. Apa gunanya hidup dengan segala kemewahan jika tidak ada kasih sayang yang mengisinya? Saat Ayu melihat foto keluarga di ruang tamu, ia merasa hatinya semakin berat. Foto itu adalah kenangan dari masa lalu, saat semuanya masih baik-baik saja. Ayah dan ibunya tersenyum bersama, dan Ayu merasa hidup mereka penuh dengan kebahagiaan. Namun, setelah perceraian, foto itu hanya mengingatkan Ayu pada kenyataan yang pahit. Ia tak bisa lagi menikmati kebahagiaan yang dulu pernah ada. Kini, hanya ada ketegangan, kesepian, dan kekosongan yang mengisi ruang di dalam hatinya. Malam itu, setelah selesai makan malam, Ayu berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin tetap tinggal bersama ibunya, tetapi di sisi lain, ia merindukan kebersamaan yang hanya bisa ia rasakan saat berada di dekat ayahnya. Ayu merasa seperti terperangkap dalam hidup yang tidak ia pilih, terjebak dalam dunia yang penuh ambisi ibunya dan kosong akan kasih sayang yang ia butuhkan. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Aku ingin hidup seperti teman-temanku, di mana keluarga mereka saling peduli satu sama lain. Aku ingin ibu mendengarkan aku, bukan hanya mendengarkan telepon atau rapat bisnisnya. Aku ingin kebahagiaan itu kembali, seperti dulu. Namun, Ayu tahu bahwa untuk mendapatkan kembali kebahagiaan itu, dia harus melakukan sesuatu yang lebih besar.
Ia harus mencari cara untuk kembali menemukan dirinya sendiri, untuk mencari tempat di mana ia bisa merasa utuh dan dicintai, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan demi harta. Malam itu, setelah menyelesaikan makan malam yang lagi-lagi terasa seperti rutinitas tanpa makna, Ayu duduk di ruang tamu yang sunyi. Rina, ibunya, tetap sibuk dengan ponselnya, berbicara dengan rekan bisnis, seolah-olah tidak ada yang penting selain urusan pekerjaan yang tiada habisnya. Ayu merasa semakin terasing di rumah yang luas dan megah itu. Setiap sudutnya dipenuhi dengan barang-barang mahal, perabotan desainer, lukisan-lukisan langka, dan aksesori yang hanya menambah kesan dingin dan tidak berjiwa. Ayu duduk di sudut ruangan, menatap layar ponselnya dengan mata yang kosong. Tidak ada pesan yang masuk dari teman-temannya. Mereka semua tahu betul tentang kehidupannya yang tampaknya sempurna, tetapi Ayu merasa kosong. Ia merasa seperti hidup di dunia yang hanya penuh dengan materi, sementara kebutuhan emosional dan kasih sayang yang ia dambakan sama sekali tak terjamah. Ayu tahu, ia bukan hanya terisolasi di rumah ini, tetapi juga di hati ibunya. Perasaan yang terus menggumpal semakin hari semakin membuatnya lelah. Pikirannya kembali melayang kepada kenangan bersama ayahnya, Arman. Meskipun rumah ayahnya jauh lebih kecil dan tidak semegah rumah yang sekarang ia tinggali, tetapi di sana, Ayu merasa dihargai, dicintai, dan diperhatikan. Ayahnya selalu punya waktu untuknya, meskipun hanya untuk mendengarkan cerita-cerita kecil tentang hari-hari di sekolah. Arman selalu menyambutnya dengan pelukan hangat setiap kali mereka bertemu, dan setiap kali ia pulang ke rumah ayahnya, Ayu merasa seperti dirinya adalah orang yang paling penting di dunia. Di sana, ia tidak merasa seperti anak yang harus bersaing dengan pekerjaan dan ambisi ibunya. Ayu ingin kembali ke tempat itu, tempat yang dulu menjadi sumber kebahagiaannya. Sebelum perceraian orang tuanya, ia dan ayahnya akan menghabiskan akhir pekan bersama, berkeliling kota, bermain di taman, atau hanya menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Namun, setelah ibunya memutuskan untuk bercerai dengan ayahnya, semua itu berubah. Ayu harus memilih antara mengikuti kehendak ibunya yang lebih mementingkan karir, atau mengikuti suara hatinya yang selalu merindukan kehangatan ayahnya. Keputusan itu mulai terbenak dalam pikiran Ayu beberapa waktu yang lalu, ketika ia merasa tidak ada jalan keluar dari kebuntuan ini. Saat malam itu, Ayu memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Ia sudah cukup lama bersabar, berharap ibunya akan meluangkan waktu untuknya. Namun, harapan itu tak pernah terwujud. Ayu sudah lelah menunggu, lelah berusaha untuk mendapatkan perhatian dari orang yang tidak pernah benar-benar melihatnya. Ayu mengangkat telepon genggamnya dan menekan tombol yang sudah ia kenal sangat baik. Panggilan itu langsung tersambung, dan suara ayahnya yang lembut terdengar di ujung telepon. "Ayah, aku ingin tinggal bersamamu," kata Ayu. Suaranya gemetar karena campuran antara keteguhan dan ketakutan. Di ujung sana, Arman terdiam sejenak, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Namun, dalam diam itu, Ayu bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang segera muncul dari suara ayahnya. "Ayu, kau bisa tinggal di sini kapan saja. Rumah ini adalah rumahmu, sayang. Aku tidak ingin kau merasa kesepian lagi." Arman menjawab dengan nada yang lembut, penuh cinta. Ayu merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ternyata, ia tidak perlu lagi terjebak dalam kehidupan yang tak memberinya kebahagiaan. Ayahnya selalu ada untuknya, selalu siap membukakan pintu rumah dan hati untuknya. Namun, meskipun ia merasa gembira, ada rasa cemas yang menggantung. Apa yang akan terjadi jika ia benar-benar pergi? Bagaimana ibunya akan merespon? Setelah percakapan singkat itu, Ayu duduk di tempat tidurnya, memandang kosong keluar jendela. Hujan turun perlahan, menciptakan suara yang menenangkan. Ayu merasa ada kedamaian yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya, tetapi juga rasa takut yang tak bisa dipungkiri. Rina, ibunya, tentu tidak akan mengerti. Ayu sudah tahu itu. Ibunya pasti akan marah, merasa dikhianati, dan mungkin bahkan merasa bahwa ia gagal sebagai ibu. Namun, Ayu tahu satu hal dengan pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakbahagiaan hanya demi memenuhi harapan orang lain. Keputusan itu datang dengan rasa yang campur aduk,
Rasa rindu yang mendalam akan ayahnya, rasa takut kehilangan ibunya, tetapi juga rasa ingin hidup dengan cara yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih bahagia. Ayu tahu, ia tidak bisa terus menunda-nunda. Ia harus membuat pilihan yang benar, meskipun itu berat. Keesokan paginya, setelah berhari-hari berpikir dan merasakan beratnya keputusan ini, Ayu memberanikan diri untuk berbicara dengan ibunya. Rina sedang duduk di ruang tamu, sibuk memeriksa laporan keuangan dari beberapa proyek yang sedang dijalankan. Ayu masuk dengan langkah hati-hati, lalu duduk di hadapan ibunya, yang tidak menyadari kedatangannya. "Ibu," kata Ayu, suaranya pelan namun penuh ketegasan. "Aku ingin tinggal bersama ayah." Rina menoleh dengan ekspresi terkejut. Matanya sempat membesar sejenak sebelum kembali menatapnya dengan rasa tidak percaya. Apa maksudmu, Ayu?" "Aku ingin tinggal bersama ayah. Aku tidak bahagia di sini. Aku ingin pergi." Mendengar itu, Rina tampak terdiam. Beberapa detik berlalu, dan suasana terasa semakin tegang. Ayu bisa merasakan ketegangan di udara, seperti ada sesuatu yang berat yang sedang bergulir di antara mereka. Ibunya menatapnya tajam, seolah mencoba mencari tahu apakah Ayu benar-benar serius. "Ayu, kau tahu kan? Di sini, kamu akan punya segala yang kamu inginkan. Aku bekerja keras untuk itu. Semua ini aku lakukan agar kamu bisa punya kehidupan yang lebih baik. Kau tidak bisa hanya berpindah-pindah seperti itu. Kau harus paham, bukan hanya tentang apa yang kamu inginkan, tapi tentang apa yang penting untuk masa depan kita." Ayu menatap ibunya dengan tatapan yang penuh keyakinan, meskipun hatinya mulai berdebar. "Aku tahu, Ibu. Tapi aku tidak ingin semua ini. Aku hanya ingin kebahagiaan, dan kebahagiaan itu ada bersama ayah." Rina menarik napas panjang, matanya memerah, tetapi ia tidak menangis. Ia lebih memilih untuk berbicara dengan nada yang lebih keras. "Kau hanya seorang anak, Ayu. Kau belum mengerti apa yang terbaik untukmu. Ini bukan tentang aku atau ayahmu. Ini tentang masa depanmu." Namun, Ayu sudah tidak bisa dibendung lagi. Air matanya menetes perlahan. Namun ia tetap teguh. "Aku sudah cukup lama mengerti. Aku hanya ingin bahagia. Dan aku merasa bahagia bersama ayah. Aku tidak bisa terus tinggal di sini." Rina menghela napas panjang, tampak bingung antara amarah dan kesedihan. Namun, Ayu tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Keputusannya sudah bulat. Ia merasa tidak akan menemukan kedamaian dalam hidupnya jika tetap tinggal di tempat yang tidak memberinya kebahagiaan. Pada akhirnya, meskipun Rina tidak setuju, Ayu tahu ia harus pergi. Ia harus mengejar kebahagiaan yang sejati. Ia mengemas beberapa barangnya dalam koper kecil, dan pada pagi hari yang cerah, ia melangkah keluar dari rumah mewah itu, menatap sekali lagi kehidupan yang pernah menjadi bagian dari dirinya, sebuah kehidupan yang terlalu jauh dari apa yang ia inginkan. Dengan langkah mantap, Ayu melangkah menuju kebahagiaan yang baru, menuju rumah ayahnya, tempat di mana ia tahu ia akan merasa dicintai dan dihargai. Pagi itu terasa berbeda. Udara pagi yang segar menerobos masuk melalui jendela yang sedikit terbuka di rumah Arman, ayah Ayu. Suara burung berkicau di luar dan angin yang berhembus pelan menyapu dedaunan di halaman memberi kesan bahwa dunia di luar rumahnya penuh dengan kehidupan yang sederhana namun penuh kedamaian. Ayu merasa seolah-olah ia sedang memasuki dunia baru yang penuh dengan harapan dan cinta yang selama ini ia cari-cari. Saat ia melangkah keluar dari mobil yang membawa dirinya ke rumah ayahnya, ia merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Perasaan itu mungkin adalah rasa lega yang sudah lama ia pendam. Ia merasa seperti akhirnya ia kembali pulang setelah sekian lama terdampar di dunia yang penuh dengan kemewahan yang tidak memberikan apa-apa selain kesepian. Arman sudah menunggu di depan pintu, seperti biasa, dengan senyuman hangat yang menyambut Ayu. Wajahnya yang penuh keriput menunjukkan bahwa meskipun ia sudah tua dan banyak mengalami kesulitan hidup, ia selalu punya tempat di hatinya untuk Ayu. Dengan cepat, Arman merangkul Ayu, menyambutnya dengan penuh kehangatan. Ayu merasa seolah-olah beban yang selama ini ia bawa tiba-tiba hilang begitu saja.
Pelukan itu adalah pelukan yang benar-benar ia butuhkan. Pelukan yang menyembuhkan luka-luka emosional yang selama ini terpendam dalam hatinya. "Ayu, kamu kembali. Aku sangat senang," kata Arman dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Ayu tidak bisa menahan air matanya. Ia mulai menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena perasaan lega yang luar biasa. Ia tahu bahwa disinilah tempatnya, tempat di mana ia merasa dicintai, dihargai, dan diterima apa adanya. "Ayah, aku rindu sekali," kata Ayu, suaranya terisak-isak. Arman hanya mengelus rambut Ayu dengan lembut, dan ia membawanya masuk ke dalam rumah. Rumah itu kecil, tetapi terasa penuh dengan kehangatan. Tidak ada kemewahan, tidak ada perabotan mahal, dan tidak ada barang-barang berharga yang mengelilingi mereka. Namun, di setiap sudut rumah, ada cinta yang mengisi ruang-ruang kosong itu. Rumah itu terasa hidup, dan yang lebih penting, rumah itu penuh dengan perhatian dan kebahagiaan yang Ayu dambakan. Di ruang tamu, mereka duduk bersama, Ayu di samping ayahnya, dan mereka mulai berbicara. Ayu merasa bahwa inilah pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar berbicara dengan seseorang yang mendengarkan dan memahami perasaannya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang impian-impian Ayu, dan tentang bagaimana perasaannya selama ini. Ayu merasa seperti seluruh beban emosional yang menekan dadanya selama ini mulai terangkat sedikit demi sedikit. Ia tahu bahwa ini adalah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus berpura-pura atau merasa terabaikan. "Kenapa kamu bisa sampai merasa seperti itu, Nak?" tanya Arman dengan hati-hati, mengetahui bahwa selama ini Ayu telah menyimpan banyak perasaan kesepian yang tak terungkapkan. Ayu menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ibu selalu sibuk. Dia tidak pernah punya waktu untuk aku. Semua yang penting buatnya adalah uang dan bisnis. Aku merasa seperti aku tidak ada artinya buatnya." Suara Ayu sedikit gemetar saat mengungkapkan apa yang selama ini ia rasakan. Arman mengangguk perlahan. Ia tahu persis apa yang Ayu maksud. Ia pernah merasakan hal yang sama, meskipun tidak dengan cara yang sama. Ketika ia dan Rina bercerai, Ayu harus menjadi bagian dari keputusan yang sulit itu. Meskipun Arman selalu berusaha memberikan yang terbaik, ia tahu bahwa Ayu merasa terperangkap di antara ambisi ibunya dan kebutuhannya akan kasih sayang yang tulus. Namun, saat itu Arman bertekad untuk memberi Ayu segala yang ia butuhkan, bukan hanya dalam hal materi, tetapi dalam hal emosional dan perhatian yang ia rindukan selama ini. "Papa akan selalu ada untukmu, Ayu. Jangan pernah merasa kesepian lagi. Kita akan menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan di sini. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaanmu," kata Arman dengan tegas, matanya penuh keyakinan dan cinta yang dalam. Ayu tersenyum, meskipun air matanya masih menetes. Ia merasa seperti menemukan kembali dirinya sendiri di sini, bersama ayahnya. Selama ini ia berjuang dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi di sini, di rumah ayahnya, ia merasa menemukan ketenangan dan rasa aman yang ia dambakan. Hari demi hari, Ayu mulai beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Meskipun rumah ayahnya tidak sebesar atau semewah rumah ibunya, ada sesuatu yang sangat berharga yang bisa ia rasakan di sini, kehidupan yang sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan perhatian. Setiap pagi, Arman selalu membuatkan sarapan untuk Ayu. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari cuaca hingga apa yang akan mereka lakukan di akhir pekan. Ayu merasa bahwa ini adalah jenis kehidupan yang selama ini ia impikan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, tanpa perlu berusaha memenuhi harapan-harapan yang datang dari orang lain. Arman mengajarkan Ayu banyak hal tentang kehidupan yang sederhana namun memuaskan. Ia mengajarkan Ayu untuk menghargai setiap momen kecil, untuk melihat keindahan dalam hal-hal yang tampaknya tidak penting, dan untuk selalu menjaga hati tetap terbuka terhadap kasih sayang dan kebaikan. Arman tidak pernah mengeluh tentang kekurangan yang mereka hadapi, tetapi ia selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki, dan Ayu belajar untuk melakukan hal yang sama. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, menikmati secangkir teh hangat dan berbicara tentang hari itu. Tidak ada gangguan dari pekerjaan atau telepon yang tidak ada habisnya.
Ini adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian, dan Ayu merasakannya dengan setiap tarikan napas yang ia ambil. Di sini, ia tidak merasa tertekan, tidak merasa harus hidup dalam bayang-bayang ambisi orang lain. Di sini, ia merasa diterima dan dicintai tanpa syarat. Namun, meskipun Ayu merasa bahagia di rumah ayahnya, ia tidak bisa menghindari perasaan campur aduk yang ada dalam hatinya. Ia merindukan ibunya, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Rina masih sibuk dengan pekerjaannya, dan meskipun ibunya sering menghubunginya, Ayu merasa bahwa percakapan mereka tidak pernah lebih dalam dari sekadar basa-basi. Ayu ingin ibunya bisa mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan kekayaan, dan bahwa perhatian dan cinta yang tulus jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Suatu hari, saat Ayu sedang berbicara dengan ayahnya di ruang tamu, teleponnya berbunyi. Itu adalah panggilan dari Rina. Ayu melihat layar ponselnya dengan sedikit kebingungan, tetapi kemudian ia memutuskan untuk menjawab. Ia merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk membuka hati dan berbicara jujur kepada ibunya. "Halo, Ibu," kata Ayu dengan suara yang agak ragu, tetapi penuh dengan harapan. Rina terdengar agak terkejut, tetapi suaranya segera berubah menjadi lebih lembut. "Ayu, bagaimana kabarmu? Aku mendengar kamu tinggal bersama ayahmu sekarang." "Ya, Ibu. Aku merasa lebih baik di sini. Ayah selalu ada untukku, dan aku merasa tidak kesepian lagi," jawab Ayu dengan jujur, meskipun suaranya sedikit gemetar. Ada keheningan sejenak di sisi lain telepon. Rina tampaknya tidak tahu harus berkata apa. Namun, Ayu tahu bahwa ibunya tidak akan mudah menerima kenyataan ini. Meskipun begitu, Ayu merasa bahwa ia harus tetap jujur tentang perasaannya. "Aku tahu ibu sibuk, tetapi aku ingin ibu tahu bahwa aku bahagia di sini. Aku merasa ibu tidak pernah melihat aku sebelumnya." Ayu menunggu dengan hati berdebar, berharap ibunya akan mengerti. Meskipun Rina mungkin merasa tersinggung atau kecewa, Ayu tahu bahwa ia harus berbicara dengan jujur demi kebahagiaannya sendiri. Saat itu, Ayu merasa bahwa ia benar-benar bebas. Dengan tinggal bersama ayahnya, ia menemukan kembali kebahagiaan yang telah lama hilang. Dan meskipun perjalanan mereka mungkin akan penuh dengan tantangan, Ayu yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk dirinya sendiri. Kembali ke rumah ayahnya adalah langkah pertama bagi Ayu untuk menemukan dirinya yang sejati, sebuah kehidupan yang penuh dengan cinta, perhatian, dan kebahagiaan. Sebuah kehidupan yang tidak ditentukan oleh materi, tetapi oleh kasih sayang yang tulus dan nyata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.